Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Firman, jika kami makan, minum, melakukan apapun untuk kemuliaan, hingga kami menunjukkan kebesaran kemuliaan-Mu, maka terus ubah kami, terus pulihkan kami dengan kuasa dan firman, dengan kasih-Mu kesempurnaan. Berfirman Tuhan, sebab kami butuh, hanya dengan firman-Mu kami boleh hidup, kami boleh bertumbuh, kami boleh berhasil, kami boleh melangkah sesuai dengan rencana yang sempurna. Beri kami telinga yang tajam mendengar, beri roh pengertian untuk mengerti ya Tuhan. Kami siap menerima, menghidupinya, sebab hidup kami akan semakin baik. Di dalam Yesus kami siap Tuhan. Saudara yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom. Sekarang sedang masa pemulihan segala sesuatu sebelum Yesus datang kembali, karena Tuhan ingin kita hidup dalam rencana. Rencana semula itu begitu indah, dan itu sudah dinyatakan Tuhan di dalam Alkitab. Namun karena kegagalan manusia, sehingga manusia hidup tapi tidak punya rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena rancangan kita dengan rancangan Tuhan jauh beda. Pikiran dan jalan kita jauh beda. Yang sempurna adalah rancangan Tuhan. Ketika kita hidup dalam rencananya, rancangannya, maka hidup dalam kesempurnaan sebenarnya. Untuk itulah kita perlu belajar firman, sebab firman Tuhan sempurna. Jadi dengan merenungkan firman, maka kita akan memiliki pikiran yang lebih baik dan sempurna. Dengan melakukan kehendak Tuhan, maka kita sedang hidup dalam kesempurnaan. Itu sebabnya terus kita berubah sampai roh, jiwa, tubuh kita sempurna, tak bercacat. Dan itu yang diharapkan Tuhan ketika Dia datang. Dan itu terjadi ketika kita menerima firman, terus di dalam tanah hati kita yang baik. Dan akhirnya roh Allah bekerja, sehingga kita diubah, dipulihkan, sampai seperti rencana semula. Oleh sebab itu, kita sudah belajar bahwa pemulihan itu akan dimulai dari setiap kita pribadi. Ketika kita percaya menerima Yesus, pemulihan secara roh sudah dimulai. Karena kita sudah boleh berhubungan dengan Tuhan. Lalu menyusullah jiwa tubuh kita, sehingga kita yang sudah selamat akan berpengaruh langsung kepada seisi rumah kita. Itu sebabnya Kisah Rasul 16:31 ayat 31 katakan, jika engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Dan bukan sampai di situ, engkau dan seisi rumahmu. Ketika kita diselamatkan, dilahirkan kembali, pemulihan sudah dimulai tapi belum berakhir. Dimulai dari dalam,
dari hati kita. Hati kita dibersihkan dari segala dosa dan kerusakan. Hati kita disucikan oleh darah Yesus. Hati kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang sempurna, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Dan akhirnya dari hati inilah akan mengalir terus termanifestasi ke jiwa sampai ke tubuh kita. Saat kita terus hidup di dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan artinya hidup seturut firman Tuhan. Ketika kita selamat berdampak langsung kepada keselamatan keluarga kita. Jika engkau percaya engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pemulihan akan terjadi ketika kita dimulai diselamatkan dan ketika keluarga kita diselamatkan. Lalu tahap yang seterusnya, firman Tuhan akan mendatangi kita saat kita terus beribadah menerima firman. Pemulihan terus terjadi sampai akhirnya keluarga kita dipulihkan. Dan kalau keluarga kita dipulihkan, maka keluarga kita kembali seperti rencana Allah semula, membentuk keluarga yaitu Adam dan Hawa. Allah melihat manusia itu sungguh amat baik dan semua ciptaannya semuanya baik. Lalu Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, tempat yang terbaik seperti surga, karena bumi dulu diciptakan seperti surga. Dan manusia ada di Taman Eden dan Tuhan berfirman, Kejadian 1 ayat 28. Lalu Allah memberkati mereka dan berfirman, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumi, taklukkanlah. Tuhan mau ada generasi, ada anak cucu ilahi, ada keturunan ilahi, yaitu anak-anak Allah di muka bumi. Tetapi manusia gagal dalam mentaati Tuhan di Taman Eden, maka terjadi kerusakan. Rumah tangga Adam dan Hawa broken home, di mana si Kain abangnya membunuh adiknya. Itu generasi pertama keturunan manusia. Lalu terjadilah kesusahan, di mana tanah tidak bersahabat lagi kepada Adam, sehingga Adam untuk bertahan hidup jasmani saja harus bergeluh karena tanah menjadi tertutup. Wanita pun dengan kesusahannya dalam mengandung dan melahirkan akan terus. Sebab itu saudaraku, itu terjadi bukan karena rencana Tuhan. Itu terjadi karena manusia hidup di luar Tuhan atau di luar kesempurnaan. Supaya kita sempurna dan tepat akurat hanya dalam Tuhan, maka Dia berikan kita firman-Nya. Kalau kita hidup selaras sesuai firman, kita sedang belajar hidup sempurna. Haleluya. Kata sempurna berarti saudara, kita tidak akan rosok, kita tidak akan gagal. Itu sebabnya orang yang mentaati firman apa saja diperbuatnya berhasil. Mari kita melihat dulu tentang pemulihan keluarga. Keluarga surgaku di muka bumi. Maka Tuhan memulai pekerjaannya, Tuhan Yesus memulai pekerjaannya bukan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan mengadakan mukjizat yang lain. Dia justru mau hadir diundang dalam pesta pernikahan di Kana, Yohanes pasal 2 itu. Lalu pada saat itu dalam pesta sukacita pernikahan, mereka kehabisan anggur. Pesta 7 hari, tapi hari ketiga anggur sudah habis. Dan anggur inilah menu utama, sehingga pesta ini bersukacita karena menurut adat Yahudi, orang-orang yang mengadakan pesta menyediakan anggur yang baik. Mungkin sudah diprediksi, sudah disiapkan. Bagaimanalah mungkin tamunya membludak datang, sehingga 3 hari berjalan pesta sudah habis anggur. Sementara tamu banyak, artinya akan berubah sukacita tadi akan menjadi duka cita, akan menjadi masalah, akan menghilangkan, mengurangi sukacita pesta ini. Padahal masih awal pernikahan. Tapi untunglah Yesus diundang dan Yesus berfirman, orang-orang yang terlibat di pesta itu, pernikahan itu, ikut ambil bagian mengikuti apa yang dikatakan Yesus, sehingga firman Tuhan yang dikeluarkan dari mulut Yesus menjadi solusi, sehingga
Pesta ini berlanjut dengan sukacita. Air jadi anggur. Itu berbicara Tuhan konsentrasi, Tuhan fokus, Tuhan memulai pekerjaannya di muka bumi atas dunia ini adalah melalui keluarga atau pernikahan. Maka di sini kalau keluarga kita seperti yang dimaksud Tuhan, maka ada surga di muka bumi. Dulu Taman Eden tidak beda dengan surga. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus, salah satu bunyinya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di mana itu di bumi? Dalam rumah tangga Kristen, keluarga. Jadi keluarga ini kalau dipulihkan, maka itulah surgaku di muka bumi sebelum kita di surga yang nanti kalau Yesus datang. Apakah surga itu? Surga adalah dipakai oleh penulis Alkitab menunjuk pada tempat yang kudus di mana Allah saat ini berada. Jadi surga itu satu tempat dan sekaligus suasana di mana Tuhan hadir. Tuhan hadir di surga, yaitu dalam kerajaannya. Namun dia juga hadir di muka bumi, tepatnya di mana? Di dalam rumah tangga. Rumah tangga atau keluarga Kristen adalah gereja dalam unit terkecil. Maka dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu bait Allah, rumah Allah, tempat kediaman Allah. Orang-orang yang sudah ditebusnya, disucikan dengan darahnya, dikuduskannya, dan diselamatkannya, dibaharuinya, dan dijadikan tempat kediamannya. Maka kita ini rumahnya Tuhan, tempat kediaman Allah, bait Allah. Dan itu tepatnya adalah keluarga. Maka saya percaya kalau keluarga pulih, gereja pulih. Keluarga kuat, gereja kuat. Keluarga bangkit, gereja bangkit. Keluarga diberkati, gereja diberkati. Kalau gereja diberkati, kota, desa, bangsa akan diberkati. Karena gereja, yaitu unit terkecil tadi keluarga, dan kita ini juga gereja, orang-orang percaya yang dipersatukan untuk tujuan Tuhan, adalah tubuhnya Yesus. Yesus diutus oleh Bapa untuk menyatakan siapa Allah yang adalah roh. Jadi Yesus adalah tubuh fisik yang langsung berhubungan kepada manusia, yang langsung Allah menunjukkan dirinya dalam bentuk fisik, yang sebenarnya Allah itu adalah roh tapi mengambil wujud fisik. Maka Yesus bilang, siapa yang melihat aku, dia sedang melihat Bapa di surga. Siapa yang mengenal aku, dia mengenal Allah, Yahweh, Allah yang disembah oleh Adam, Abraham, Ishak, Yakub. Saudara, itu sebabnya dia berkata, aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku, Bapa dan aku satu adanya. Maka apa yang kulakukan bukan dari diriku tapi dari Bapa yang menyatakannya. Jadi Yesus mempresentasikan Bapa di surga yang tidak kelihatan karena Allah adalah roh. Sebabnya Allah langsung melawat, menjamah dan berhubungan, berbicara dengan manusia melalui Yesus. Sekarang Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi yang sudah ditebusnya, dan kita sekarang diutusnya. Maka seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus, aku juga mengutus kamu. Dan kitalah tubuhnya Yesus. Yesus memanifestasikan diri dalam diri kita. Kalau Yesus adalah kepenuhan Allah, namun kita adalah kepenuhan Yesus. Artinya Tuhan hadir di dalam diri kita. Maka kitalah yang akan menampakkan, mempresentasikan Yesus secara real. Kita ini tubuhnya, kita ini kaki tangannya. Itu sebabnya dia berkata di sini, tempat yang kudus di mana Allah saat ini berada, kehidupan kekal, ciptaan yang sempurna, tempat di mana Allah menghendaki untuk tinggal secara permanen dengan umatnya. Tidak akan ada lagi pemisah antara Allah dan manusia. Itu dikatakan Wahyu 21. Aku ada di dalam kamu, aku ada di tengah-tengah kamu. Jadi
Surga itu adalah di mana Allah hadir dan tinggal. Haleluya. Dan Tuhan memilih di muka bumi adalah dalam hidup kita, di dalam keluarga Kristen. Mari kita teruskan. Ide keluarga bukan datang dari bumi, bukan datang dari manusia, juga bukan datang dari setan. Ide keluarga datang dari Allah yang ketika manusia berada di Taman Eden. Berarti keluarga adalah rancangan Allah serta harta terbesar yang kita miliki di dunia ini. Dan mereka yang memiliki keluarga bahagia memiliki segalanya. Karena itu, untuk membangun keluarga bahagia kita harus selalu kembali kepada Sang Mediator, yaitu Allah sendiri yang memiliki konsep terbaik. Jadi Allah yang memiliki ide dan merancang keluarga. Di Taman Eden dimulai ini. Diciptakannya laki-laki wanita, diberkatinya menjadi suami istri, diperintahkannya beranak cucu, ditempatkannya di Taman Eden yang sempurna. Harusnya keluarga Kristen itu seperti di Taman Eden. Terus, apakah keluarga surgawi? Salah tulis ini. Apakah keluarga surgawi itu? Dalam Wahyu 21 ayat 2-3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Tuhan diam bersama-sama mereka. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan berdiam. Di mana tempat tinggalmu, kata seseorang, itu berarti rumah, tempat kita tinggal dan kita beraktivitas. Dan kalaupun kita pergi jalan-jalan kemana, selalu pulang ke rumah. Selain itu anak yang hilang. Haleluya. Jadi Tuhan memiliki tempat di muka bumi, dan Dia sendiri yang merancang itu melalui keluarga, dan Dia mau tinggal di tengah-tengah mereka. Dan kalau Tuhan tinggal, maka Dia mau tempat tinggalnya namanya surga. Dia mau rumah tangga kita surga di muka bumi. Itu sebabnya percaya terimalah Yesus dalam hatimu dan hiduplah di dalam Dia, karena Dia mau kita hidup bersama-sama dengan Dia, supaya keluarga kita disebut keluarga surgawi. Sehingga doa kita akan tergenapi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di tempat kita sekarang sedang hidup, seperti di surga. Di bumi tidak ada lagi surga. Dulu ada seperti di Taman Eden. Sekarang tidak ada lagi Taman Eden, sudah dihancurkan tempatnya manusia pertama Adam dan Hawa. Namun Tuhan Yesus datang membangun tempatnya, yaitu kita. Karena di mana Dia hadir, disitulah surga. Haleluya. Dan Dia mau tinggal diam di dalam rumah tangga kita. Maka keluarga yang percaya menerima Yesus dan hidup dalam Yesus, maka keluarga ini akan terbangun menjadi keluarga surgawi. Dan tentu keluarga bahagia. Terus, membangun rumah tangga Kristen sama dengan membangun keluarga surgawi. Haleluya. Keluarga Kristen merupakan persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam hidup sehari-hari. Jadi keluarga Kristen artinya sudah percaya menerima Yesus, dilahirkan kembali, dan mereka bersekutu dan hidup dalam ajaran Yesus setiap hari. Itulah keluarga Kristen. Dan kalau kita belajar hidup seperti itu, kita sedang membangun keluarga atau rumah tangga. Keluarga Kristen disebut dengan bahasa lain juga rumah tangga. Kalau kita mau bangun rumah, kita sekarang lagi membangun rumah di belakang ini, gak bisa satu orang.
Sekalipun ahli tukang nggak boleh sendirian. Pernah anggotanya tukang ini nggak datang, tukangnya datang, bosnya datang, pemimpinnya, tukangnya. Nggak ada anggotanya, pulang dia. Kenapa pulang? Nggak ada anggota. Mana bisa aku sendiri? Dalam membangun rumah tangga juga nggak bisa sendiri. Nggak bisa hanya suami walaupun dia hebat, atau istri walaupun hebat, apalagi anak-anak. Semua anggota keluarga bekerja sama membangun rumah tangga Kristen. Namanya rumah. Haleluya, di mana kita hidup untuk mengikuti dan saling bahkan dibangun menjadi keluarga Kristen. Di mana kita di sana dididik, diajar, dilindungi, dan Tuhan memberkati. Teruskan, itulah keluarga Kristen. Membangun rumah tangga Kristen atau keluarga surgawi itu caranya semua anggota keluarga hidup dalam ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi membangun rumah tidak bisa satu orang, tetapi semua anggota keluarga dalam rumah tangga Kristen itu ikut terlibat. Nah, jadi rumah harus kita bangun. Kenapa ada orang, saudaraku, selalu ingin bangun rumah? Karena rumah itu gambaran tempat kita berlindung, tempat kita boleh nyaman di dalamnya. Di samping kita istirahat, tapi tempat kita beraktivitas. Kalaupun kita keluar ke kantor pekerjaan, selalu kita pulang ke rumah. Dan rumah itu segalanya sebenarnya bagi keluarga. Makanya ada satu tanda tanya, kalau ada orang gak suka tinggal di rumahnya, sedang ada masalah di rumah itu. Seharusnya rumah yang adalah tempat di mana kita hidup dan dididik, dibesarkan, berlindung, dan Tuhan ada di sana. Itu tempat yang nyaman, itu surga. Tapi sebaliknya, kalau tidak dibangun model rumah seperti ini, maka rumah kita itu bisa berubah menjadi penjara, menjadi neraka malahan, menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Bahkan banyak orang menganggap di kedai tua lebih menyenangkan dari rumahnya. Lebih menyenangkan kumpul anak-anak dengan gengnya daripada di rumah. Lebih menyenangkan ibu-ibu pergi arisan, pergi gosip, kumpul-kumpul daripada di rumahnya. Saudara, itu ada sesuatu yang salah di dalamnya. Artinya tidak ada lagi surga. Surga itu ada suasana yang sangat indah yang bisa kita nikmati. Dan itulah kebahagiaan selama di muka bumi. Kalau kita bisa menikmati surga. Dan surga itu sangat bergantung kepada hadir tidaknya Tuhan. Untuk hadir tidaknya Tuhan itu tergantung kita. Apakah kita percaya? Apakah kita mau hidup dalam kebenaran firman? Jika ya, dia sudah memilih aku diam, aku tinggal di tengah-tengah mereka. Kalau dia sudah tinggal diam, itu namanya surga. Namun disebut keluargaku, surgaku di muka bumi. Terus semua anggota keluarga terlibat membangun rumah tangga. Suami A mengasihi istrinya dan tidak boleh berlaku kasar pada istrinya. Mengasihi sangat berbeda dengan menganiaya atau menyakiti. Bagaimana kita disuruh sebagai seorang anggota keluarga namanya suami yang ditempatkan menjadi pemimpin kepala di dalam keluarga, maka dikatakan di sini dalam Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Berarti mengasihi istri bahkan anak-anaknya seperti Tuhan mengasihi dia. Itu sebabnya keluarga Kristen itu adalah keluarga di mana percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dan pada waktu dia percaya menerima Yesus, dia akan mengalami kasih Allah itu yang sempurna, dan dia mengalami bagaimana Tuhan mengasihi dia. Karena dia sudah mengalami dan menerima kasih Allah yang begitu luar biasa, maka Tuhan bilang,
Nah, seperti itulah kau mengasihi istrimu. Berarti tidak boleh dipakai egois. Suami tidak bisa berpusat pada diri sendiri, tidak bisa mementingkan diri sendiri, tidak bisa untuk dirinya lagi. Dia adalah untuk Tuhan, dia adalah untuk istri anak-anaknya. Nah, jadi seperti Tuhan Yesus mengasihimu, hai pria, hai suami, seperti itulah kau berlaku kepada istrimu. Inilah firman yang kita hidupi. Kalau kita hidup dengan firman ini, kita sedang membangun rumah kita seperti surga. Kita sedang belajar menjadi suami yang sempurna. Kita sedang belajar membangun rumah tangga yang berhasil. Melalui firman kita pasti berhasil. Melanggar firman kita akan gagal. Melakukan firman keadaan kita akan semakin baik. Melanggar firman kita akan makin rusak. Jadi pilihan pada kita. Maka gunakanlah potensi kekuatan semangatmu untuk membangun keluarga. Cara yang tepat dan sempurna adalah mulai dari keluarga kita, mengasihi istri, baru ke anak-anak. Terus yang kedua, karena semua anggota keluarga terlibat ikut membangun, tidak bisa satu orang, semua. Maka dikatakan kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi itu tidak menuntut, tapi dia melakukan bagiannya. Saling itu juga bukan menunggu, tapi dia berusaha mendahului untuk melakukan apa yang namanya perintah Tuhan. Istri tunduk kepada suaminya. Efesus 5:22-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suaminya dalam segala hal. Jadi kalau istri sudah lahir baru, dia mengenal siapa Tuhan Yesus, maka dia tunduk kepada Tuhan. Tapi seperti itu juga dia tunduk kepada suaminya. Memang bagi anak Tuhan atau bukan, bagi istri yang belum kenal Yesus, agak susah dia mencerna bagaimana tunduk kepada Tuhan. Bagi suami yang belum lahir baru, belum mengenal Yesus, dia memang susah bagaimana Tuhan mengasihi saya, sehingga saya mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi. Ini bicara keluarga Kristen yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang sudah mengerti Yesus Tuhan Juru Selamat, yang mesti ditaatinya. Maka dia melakukan sebagai seorang istri, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi inilah yang dilakukan oleh anggota keluarga yang namanya suami istri untuk membangun rumah tangga seperti surga. Dimulai dari sini. Kalau ini gagal kita lakukan, meskipun kita rajin serajin-rajinnya di gereja, banyak belajar firman, aktif melayani, kalau ini belum dilakukan, saudara sedang bermain-main dengan sandiwara kemunafikan. Terus, jadi melakukan firman dimulai dari keluarga, mempraktekkan firman dimulai dari keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil gereja. Gereja dimulai dari keluarga. Dan gereja itu bisa terdiri dari keluarga-keluarga, tapi gereja dimulai dari keluarga. C. Orang tua mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan, serta tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. Orang tua yang dipimpin oleh suami, dibantu oleh istri, mendidik anak-anak di dalam ajaran Tuhan. Maka sebenarnya suami istri harus menjadi pemimpin rohani dalam keluarga. Mereka harus mampu mendidik, mengajar firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan dipraktikkan dalam kehidupan,
itu dilakukan oleh suami istri mendidik anak-anaknya. Kata mendidik ini bukan hanya mengajarkan teorinya. Kata mendidik ini mengajarkan caranya dan memberikan contoh. Itu arti mendidik. Jadi Tuhan suruh orang tua membangun rumah tangga, yaitu mendidik anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa itu ajaran nasihat Tuhan? Dan itulah yang kita dapat di gereja ini. Ketika saudara mendapat ajaran nasihat Tuhan dalam hidupmu, dan kau akan ajarkan itu kepada anak-anakmu. Maka kelemahan keluarga Kristen bahwa suami-suami, kepala rumah tangga tidak paham betul ajaran Tuhan, sehingga dia tidak bisa mendidik anaknya, tidak bisa memberitahu inilah kebenaran nak, beginilah caranya kita menghidupinya. Itu sebabnya aku bilang kalau gagal rumah tangga kita, maka sebenarnya kita sedang muter-muter dalam kekristenan kita tanpa tujuan. Itu sebabnya banyak keluarga atau pribadi-pribadi dalam rumah tangga tidak bertumbuh, karena memang keluarga ini tidak mendidik anak-anaknya dalam ajaran Tuhan. Jadi mesti orang tua kalau mau membangun rumah tangga, jadi rumah tangga seperti surga dan surga di muka bumi, maka orang tua yang namanya suami dan istri, bukan hanya istri. Nanti dalam pelajaran selanjutnya saya beritahu kepada saudara kenapa laki-laki bersifat perempuan, perempuan bersifat laki-laki. Yang lebih kacau lagi, dia seperti laki-laki sekaligus seperti perempuan. Itu namanya waria, wanita pria. Itu karena kerusakan rumah tangga di peranan suami istri nggak normal. Dan ini nggak bisa disembuhkan oleh dokter, psikiater, nggak bisa. Ini hanya bisa disembuhkan oleh firman dan kuasa Allah melalui pemulihan keluarga. Dikatakan Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya pernah marah betul kepada bapak saya, dan dia bikin saya makin marah karena dia mulai menunjukkan otoriternya. Dia seorang ayah dengan kekerasannya, itu akan membuat makin marah. Orang tua mendidik ibarat seorang guru mendidik anak SD belajar menulis. Jangan kita bilang, itu aja kau gak bisa menulis A, B, C, D, lalu kita tabuki kepalanya. Tapi dia harus beritahu, dia harus buat dia mengerti. Nah, kalau A itu, A kecil itu kayak mulut bebek, ada ke depan, ini dia, ya. Kalau B itu kayak ini, coba kau pandai, sampai dia mengerti. Lalu akhirnya dia pandai menulis. Itu mendidik. Bukan langsung kita samakan dia seperti kita. Itu aja kau nggak tahu. Ya saudara kan dulu sudah belajar berapa puluh tahun maka tahu. Ya saudaraku, jadi jangan kita bikin amarah. Artinya kita suruh dia melakukan, dia sendiri kita nggak ajari gimana cara melakukannya. Lalu karena dia salah, lalu kita hajar dia, lalu kita pukul dia. Maka dia marah bisa dinampakkannya dalam pemberontakan, marah bisa dinampakkannya dengan ketidakhormatan, ketidaktaatan dalam hatinya. Dan itu akan membuat orang tua gagal menjadikan anaknya generasi yang perkasa itu. Nah, di sini firman Tuhan tidak pernah gagal. Maka kalau kita belajar firman Tuhan sebagai orang tua, lalu menerapkan kepada anak kita melalui mendidik mereka,
maka mereka akan menjadi anak yang terkasih. Pendidikan anak-anak tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah maupun gereja, tapi lebih banyak mereka bersama orang tua. Kita teruskan. Anak-anak ikut membangun rumah tangga dengan cara begini. Anak-anak menghormati dan mentaati orang tuanya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Anak kita akan panjang umur. Kata panjang umur di sini sehat, dengan waktu yang ditentukan Tuhan di muka bumi. Berbahagia di sini adalah suasana surga dalam hatinya, gara-gara anak ini mampu menghormati mentaati orang tuanya, karena orang tua mendidik anaknya dengan ajaran Tuhan. Karena suami mengasihi istrinya, istri tunduk pada suaminya, sehingga suami istri ini bisa mendidik anaknya, sehingga anaknya ini tahu hormat pada ajaran Tuhan, sehingga anaknya ini menjadi anak yang berbahagia dan panjang umur dengan kesehatan berkat Tuhan. Saudara tahu, kalau anakmu bahagia, kau pasti lebih bahagia. Harta yang paling mahal sebenarnya keluarga. Harta kehidupan kita yang paling penting adalah anak-anak. Mungkin saudara yang masih menikah baru, masih memiliki anak-anak kecil, masih SD, belum berpikir seperti kami yang sudah tua. Kalau sudah masa tua, kau akan menderita atau bahagia nanti, karena kau akan, kebahagiaanmu ditentukan oleh anak-anakmu. Kalau masa tuamu anak-anakmu miskin, kacau, jahat, jadi perampok, jadi gelandangan, mati bunuh diri, kawin cerai, dan kau akan susah, meskipun saat itu secara ekonomi, secara manusiawi kau sudah punya segalanya. Itu menjadi tidak berarti kalau kau melihat anak cucumu kacau balau semua. Dan itu bukan terjadi kebetulan. Maka ada pepatah orang bijak bilang, jatuhnya buah tidak jauh dari pohonnya. Pohonnya adalah suami istri, anak itu tidak jauh beda. Maka secara genetik, ilmu biologi itu ada hubungan. Kalau bapak mamanya cerdas, genetik anaknya jadi cerdas. Di dalam Tuhan lebih pasti lagi. Kalau orang tua takut akan Tuhan, cinta Tuhan, anaknya juga akan seperti itu. Kalau orang Batak bilang begini, dan bau tubis yang gunana, artinya pohon dan anak itu berhubungan. Itu sebabnya kita tak boleh berandai-andai. Semua adalah hasil tabur tuai. Memang saudaraku, anak adalah pelengkap, penyempurna atau berkat bagi keluarga. Memang ada orang bahagia karena hidup dalam Yesus meskipun tidak punya anak. Tetapi Tuhan bilang bahwa anak itu berkat. Nah, tentu akan membuat bahagia keluarga itu. Tapi coba kita melihat, banyak anak sekarang malah banyak susah orang tua. Ada beberapa teman saya, pendeta, gara-gara anaknya kacau balau semua, dia jadi stres, stroke dan mati. Belum pada waktu. Sayangnya hal itu terjadi pada masa tuanya. Itu sebabnya warisan kita yang terpenting kepada anak-anak kita nanti bukan kelapa sawit 10 hektar per orang. Kalaupun ada, bagus itu. Tapi kalau mereka tidak dalam Tuhan, demi merebutkan sawit dan harta ini, mereka akan tengkar.
dan sudah banyak bukti keturunan orang kaya akhirnya bunuh-bunuhan, atau setidaknya mereka tidak mau lagi berhubungan setelah orang tuanya mati karena mereka merebutkan harta warisan jasmani. Maka lebih bagus kita menyiapkan warisan rohani. Alkitab bilang bahwa kalau orang tua diberkati Tuhan, maka anak cucunya minimal 4 generasi diberkati. Itu warisan rohani. Haleluya. Jadi gak usah orang tua sedih, semangat ikut Tuhan. Ada warisan rohani yang bisa kau tinggalkan pada anak cucumu, dan itu lebih menjamin masa depan mereka. Dan tidak salah kita memberi warisan jasmani, tapi itu tidak sebanding hebatnya pengaruhnya kepada anak cucu kita dengan warisan rohani tadi. Saudara perhatikan warisan rohaninya Abraham. Ketika dia mentaati Tuhan, setaat-taatnya dengan apapun diperintahkan Tuhan dia taat. Bahkan dia pikir pun dia rugi, dia pikir pun dia harus berkorban, dia mentaati Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati dia. Semua janji Tuhan tergenapi bagi Abraham. Keturunanmu akan banyak seperti bintang, tergenapi. Namamu akan masyhur, iya, dia bapak orang beriman. Dan namanya disebut, bahkan Allah disebut Allah Abraham. Dan termasyhur, bahkan dikatakan, aku memberkatimu dan anak-anakmu. Semua anak-anaknya diberkati. Dan olehmu dan keturunanmu bangsa-bangsa diberkati. Kita lihat Abraham, Ishak, Yakub, siapa anak ke-11 Yusuf, ke bangsa Israel. Bukankah bangsa Israel itu bangsa yang terberkati? Itu karena warisan rohani. Walaupun tanda kutip orang Israel sekarang banyak yang melawan Yesus karena mereka tak mengerti, tapi karena berkat warisan dari Bapak Abraham. Bukankah orang Israel sekarang terberkati? Itu berkat warisan. Orang terpintar, orang Israel. Orang terkaya, orang Israel. Yang menemukan listrik, orang Israel. Yang menemukan kalender, orang Israel. Yang menemukan mesin uap, orang Israel. Semua hampir mereka. Kenapa? Karena mereka dapat warisan oleh ketaatan nenek moyangnya yang namanya Bapak Abraham. Dan Alkitab juga bilang kalau kita mentaati Tuhan seperti Abraham, kita juga akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Karena kita termasuk anak-anak Abraham atau anak-anak Israel secara rohani, artinya kita juga akan mendapat warisan yang sama, warisan rohani. Dan anak-anak kita akan mendapat, karena apa yang dimiliki bapaknya, orang tuanya akan mengalir warisan itu ke anak minimal 4 generasi. Kalau ayahnya Ulangan 24 ayat 4 bilang, 20 Keluaran 20 ayat 4, orang tuanya terkutuk, keturunan ketiga ke 4 terkutuk juga. Maka jangan biarkan engkau meninggalkan warisan yang membawa anak-anak menderita. Haleluya. Kita sudah belajar tentang hati Bapa. Saya percaya jangan ulangi lagi kesalahan ayahmu kepada anak-anakmu. Bagaimana kalau dulu anak tidak senang diperlakukan ayah seperti itu? Jangan lakukan ke anak-anakmu. Nah, sekarang kau sebagai ayah, setelah kau belajar hati Bapa, perlakukanlah anak-anakmu seperti Bapa di surga perlakukan kita. Amin. Mulai dari hati kita seperti itu. Dan lihatlah apa yang terjadi kalau keempat ini dilakukan. Terus jadi anggota keluarga itu semua itu membangun. Kesimpulannya tadi, suami mengastri tidak boleh berlaku kasar, istri tunduk taat kepada suami dalam segala hal, orang tua mendidik anak-anak di dalam ajaran Tuhan dan nasihat Tuhan serta tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. Yang keempat, anak-anak menghormati mentaati orang tuanya dalam Tuhan. Kalau ini dilakukan, maka saudaraku, rumah itu sedang terbangun dan Tuhan ada di rumah yang dibangunnya.
Ketika Tuhan bilang kepada Musa, Musa bangunkan tempat bagiku, aku mau tinggal di tengah-tengah umatku bangsa Israel. Buatlah kemah, namanya tabernakel. Ukurannya sekian, begini bentuknya, begini 3 ruangan. Ada ruang halaman, isinya begini. Ruang suci dibagi 2, ruang maha suci. Maka aku akan tinggal di sana. Diberitahu detail ukurannya. Artinya Tuhan tinggal di tempat yang dia bangun. Lalu akhirnya dibangunlah seperti yang disuruh Tuhan. Musa membangun, dan Tuhan hadir di tengah bangsa Israel 24 jam 1 hari. Terus ada di sana, di tengah-tengah rumah yang disuruh Tuhan dibangun, namanya tabernakel. Sekarang tabernakel itu tidak ada lagi karena sudah hilang entah kemana. Tabernakel itu sekarang adalah keluarga Kristen. Disuruh kita membangun, bangun. Suami harus dibangun seperti ini, mengasihi istrinya, anak-anaknya. Istri harus dibangun seperti ini, tunduk taat pada suaminya, seperti pada Tuhan. Anak-anak harus dididik seperti ini supaya tahu ajaran Tuhan, sehingga anak-anak tahu menghormati, mentaati orang tua. Karena kalau mereka membangkang, berontak sama orang tua, mereka akan terkutuk. Tapi mereka tidak tahu menghormati, mentaati Tuhan, orang tua di dalam Tuhan, karena orang tua tidak mendidik. Kalau kita nggak pernah sekolah, kita nggak akan tahu menulis membaca. Nah, sekolah yang pertama yang terpenting adalah rumah tangga. Sekolah mengenal Tuhan itu rumah tangga. Sekolah kehidupan dimulai dari rumah tangga. Yesus pun memulai pekerjaannya di rumah tangga. Yesus memulai keluar di kehidupan di muka bumi ini dan dipimpin oleh keluarga Adam dan Hawa. Lalu manusia beranak cucu, tapi tidak seperti pola ini lagi. Tuhan tidak ada tempat lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga melakukan kesukaannya sendiri. Banyak bertambah generasi manusia, tapi bukan seperti yang dikehendaki Tuhan. Tuhan gak ada tempat lagi di muka bumi, sehingga Tuhan bilang, aku menyesal menciptakan manusia. Dia berkata kepada Nuh, aku akan membinasakan semua makhluk. Aku mau membuat tempat bahtera ukuran seperti ini, dan naik di sana. Aku akan perintahkan sepasang binatang ke sana. Dan setelah kau naik nanti di perahu yang kusuruh kau buat, maka kau akan memusnahkan dengan air bah seluruh muka bumi. Aku mau memulai dari keluarga yang mau mengikuti ajaranku supaya aku tinggal di muka bumi, di rumah tangga. Itu sebabnya pernah seluruh manusia dimusnahkan dulu, tinggal satu keluarga yang mau dengar firman Tuhan, yaitu keluarga Nuh, 8 orang. Jadi nanti pun akan banyak juga. Alkitab bilang seperti zaman Nuh akan ada kiamat, tapi bukan pakai air, pakai api. Itulah kiamat akhir zaman, ya. Nah, maka bangun begini polanya tempat tinggalnya Tuhan. Begitu Tuhan lihat, ini anakku sedang membangun tempat bagiku. Tempat baginya adalah kalau suami mengasihi istri, kalau istri tunduk hormat pada suami, kalau orang tua mendidik anak dalam ajaran Tuhan, kalau anak-anak sudah bisa tahu mengerti, hidup menghormati mentaati orang tua, Tuhan hadir di sana. Dan itulah surga. Bukankah ketika Tuhan melawat kita, kita menikmati sukacita? Dan sukacita yang kau nikmati itu seperti di surga. Tapi jangan sewaktu-waktu aja dia mau tinggal. Kita bisa tinggal di hotel sewaktu-waktu, tapi kita tinggal di rumah. Kita lahir di rumah, kita hidup dibesarkan di rumah. Rumah tempat Tuhan membawa kita, rumah tempat tinggal menyatakan dirinya, rumah tempat tinggal dia menggenapkan rencananya, melakukan banyak hal, bahkan membuat surga rumah tangga kita. Tapi bangunkan rumah itu sama aku. Beginilah rumah tangga itu dibangun. Kira-kira mana yang sudah kita genapi? Kalau belum kita lakukan, silakan. Kalau sudah nggak lakukan, suami itu semaunya aja. Istri mulai berjuang, membangun, nggak bisa. Masing-masing ada ahlinya. Dan Tuhan memberi kepada suami karunia kemampuan, istri pada anak-anak, sehingga
Sehingga terbangunlah rumah yang pola seperti ini. Haleluya. Nah, Tuhan gambarkan rumah itu, Mazmur 133. Saya bacakan kepada kita. Tuhan bilang kalau sudah terbangun seperti ini, maka Tuhan berkata dalam firman-Nya, sungguh alangkah baik dan indahnya. Saya searching di Google tentang surga. Wah, cantik. Saya yakin itu belum secantik yang sesungguhnya. Tapi waktu saya searching, wah, cantik kali gitu. Digambarkan surga itu ada orang di sana, ada malaikat. Surga itu tidak terlukiskan. Itu aja yang sudah dilukiskan oleh ahli. Udah begitu cantik kita lihat. Kita lihat pemandangan-pemandangan yang begitu indah, kita foto. Cantik kali kita lihat. Surga jauh lebih cantik dari situ. Suasananya jauh lebih hebat. Itu sebabnya mari kita bangun. Ketika Tuhan bilang sungguh alangkah baik dan indahnya, sudah baik indah pula. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau kasih dipakai, kebenaran diterapkan, pasti rukun. Kalau kebenaran diterapkan, kasih tidak diterapkan, itu agak kejam. Disiplin keras kasih tidak ada. Atau kasih ada disiplin tidak ada, itu nggak bagus juga. Tapi di sini dikatakan baik indah. Karena kasih diterapkan, kebenaran dihidupi. Sehingga saudaraku, bagus, baik, indah. Apabila saudara-saudara diam bersama rukun, tanpa kasih, tanpa kebenaran, tidak akan bisa kita bersatu, apalagi rukun. Maka Tuhan bilang kepada keluarga yang rukun ini, kepada mereka yang diam bersama dengan rukun, terutama suami istri, baru gereja, maka Tuhan mengurapi seperti minyak yang baik dari kepala meleleh ke janggut, meleleh ke janggut, harum ke jubah, semua akan diurapi dari kepala. Minyak itu bicara mengangkat. Jadi raja diangkat oleh seorang nabi yang disuruh Tuhan, diolesi atau dibikin minyak. Itu artinya dia diangkat. Diurapi berarti diberi otoritas, diberi kuasa. Diurapi berarti saudaraku ditinggikan, dinaikkan posisinya. Diurapi berarti memiliki kekuatan untuk menang dan berhasil. Diurapi berarti untuk disembuhkan, dipulihkan. Diurapi berarti terlindung dari hal-hal yang merusak. Jadi kalau domba diurapi dengan minyak oleh gembalanya, maka binatang-binatang yang merusak dagingnya mencium minyak itu tidak akan mau. Kutu-kutu juga tidak akan mau lengket di bulunya. Malah kutu-kutu yang ada di bulunya begitu ditaruh minyak, maka kutu-kutunya itu akan lari dan mati. Jadi sangat melindungi dan Tuhan mengurapi. Haleluya. Dikatakan ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah apa? Tuhan memerintahkan. Garis bawahi, Tuhan memerintahkan. Kalau Tuhan memerintahkan, tidak akan ada gagal, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, tidak ada yang bisa menggagalkan. Dan Tuhan memerintahkan kepada keluarga yang bahagia ini, keluarga yang rukun ini, ada dua yang diperintahkan di sana. Pertama, diperintahkannya berkat. Berkat itu yang menjadikan kita kaya. Haleluya. Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan menjadi kaya, ayo genapi ini. Tuhan perintahkan berkat dan dikatakan juga kehidupan untuk selama-lamanya. Ada kehidupan. Alkitab menggambarkan seperti taman yang diairi dengan baik. Tuhan memerintahkan
Adam dan Hawa memelihara Taman Eden. Taman Eden itu waduh luar biasa. Ya, kita dulu pernah jalan-jalan ke Samosir, ke Danau Toba. Ya, tempatnya pernah Jokowi berfoto. Wah, cantik sekali. Sejuk. Enggak seberapanya ini yang digambarkan oleh Yesus ini di dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah indahnya. Tuhan perintahkan ke sana berkat kehidupan selama-lamanya. Itu makanya bilang kita punya masa depan yang cerah dalam Tuhan. Dan itu tidak terjadi begitu aja. Itu karena kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bagi ibu-ibu yang mungkin suaminya nggak ada lagi, maka Yesus menjadi Bapa. Kasih tahu sama mereka, Yesus yang kita harus jadikan contoh yang sempurna. Dan ibu harus melakukan fungsinya juga di dalam rumah tangga sebagai ibu. Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Haleluya. Kalau masih lengkap, maka ayah harus berperan sebagai ayah, berlaku seperti Bapa surgawi kepada anak-anaknya. Ingat hati Bapa yang sudah saya sampaikan. Ibu-ibu juga harus lakukan ini. Bagaimana kau tunduk kepada Kristus, maka coba lakukan kepada suamimu. Begitulah anak kita ajar. Begitu anak-anak sudah mengerti, mereka akan mengikutinya. Karena anak-anak diserahkan Tuhan, lebih banyak kita didik dalam Tuhan oleh orang tua. Di sekolah mereka hanya berapa jam, dan sekolah mereka hanya belajar sedikit tentang kehidupan, hanya banyak teori-teori ilmu pengetahuan. Di gereja hanya berapa jam, paling pertemuannya 2 jam, tapi 22 jam lagi itu bersama dengan orang tua. Itu sebabnya kerjasamalah gereja dengan orang tua. Kerjasamalah orang tua dengan guru di sekolah mendidik anak-anak itu. Tapi yang paling penting, bahwa keluarga lah tempat dididiknya terutama, tempat pengenalan belajar mengenal Tuhan di rumah tangga. Maka setiap firman yang kita terima di sini, terapkanlah di rumah. Karena kita dan Tuhan memulainya dari rumah. Mulailah dari rumah. Haleluya. Karena yang kita pilih di luar sana itu banyak palsu. Saya sudah ceritakan, ada orang kalau ke pesta, ke pertemuan umum, begitulah wanginya dia. Aslinya dia nggak wangi. Di rumah baunya setengah mampus. Jadi itu sedang ada sesuatu. Ya, kalau ke pesta, diserahkan lah mereka. Dilihat orang begitu bahasanya manis lah. Sepertinya rohani sekali nampak. Aslinya nggak begitu. Kenapa? Karena firman itu secara agamawi kita pakai untuk apa kata orang nanti, supaya orang menilai kita. Padahal firman itu terutama kita pakai supaya kita tahu apa penilaian Tuhan sama kita. Kalau kita hanya berjaga-jaga, apa kata orang nanti, gimana dilihat orang, itu agamawi. Tetapi kalau saudara berkata, apa kata Tuhan nanti, bagaimana Tuhan nanti berbicara sama kita, Tuhan nanti sedih melihat kelakuan kita ini. Nah, itu asli. Maka mulai dari rumah tangga. Sebaiknya minimal sama di dalam dan di luar. Kalau bisa lebih bagus di dalam, di luar sederhana aja. Di rumah wangi, di luar biasa-biasa pun gak apa-apa. Jangan kebalikan. Haleluya. Ada orang saudara kalau ke pesta gandengan dia, di rumah dekat-dekatan pun gak pernah, ngobrol pun gak pernah. Ya, menyambut tamu begitulah kompaknya suami istri ini. Ya, sepertinya dinilai orang yang mesra kali lah ya. Aslinya nggak begitu.
Gak boleh begitu ya. Kita luar dalam harus sama. Amin. Malah harus dimulai dari diri kita, dimulai dari rumah tangga kita. Jangan dibuat-buat. Karena banyak orang kalau di gereja haleluya, di luar haleluya. Di gereja, waduh salum, di rumah, waduh. Gereja semua rohani semua, di luarnya rohani semua. Gak usah lah, kita ini bukan main sandiwara. Ya, sehingga ada nyanyi orang dunia bilang dunia ini pakai sandiwara. Enggak. Dunia ini tempat kita menghidupi Kristus dan mengalami surga karena kehadiran Tuhan. Saya pastikan kalau kau terapkan ini ajaran ini, Tuhan hadir di rumah tangga. Tuhan bangun, Musa membangun sesuai aturan Tuhan tabernakel, Tuhan hadir di sana. Tuhan suruh si Nuh membangun bahtera sesuai aturannya, Tuhan hadir di sana. Sekarang tidak ada tabernakel lagi, tidak ada lagi perahu Nuh, sudah hancur itu semua. Tidak ada lagi taman Eden seperti ada. Dia mau ciptakan taman Eden di rumah tangga. Kalau kau bangun seperti ini, yang lain akan bisa. Karena apa? Karena kalau sudah rukun, maka minyak akan datang. Daud berkata, aku tahu sekarang Allah memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan Tuhan mengurapi keluarga yang rukun. Amin. Bahkan Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya. Berapa lama? Selama-lamanya. Saya melihat saudaraku, saya yakin berkat ini bukan sikit-sikit, tapi Alkitab bilang dia akan mencurahkan. Nah, kalaupun sikit-sikit, ada istilah sikit-sikit dari bukit. Saya pernah memperhatikan di YouTube orang mengambil tuak. Jadi bila dia memanjat pohon kelapa, lalu ada ininya yang belum jadi kelapa, dipotongnya. Lalu dipotongnya, ditaruhnya semacam ember kecil, lalu menetes, tek, tek, tek. Lalu kemudian setelah beberapa jam, dia bawa ember-ember, lalu dia kutip, udah ada satu drum, saudara. Menetes, udah satu drum dijualnya, bahkan ada yang sampai kaya gara-gara jual tuak. Kalau mikir, mana itu bisa? Ternyata setelah dipukul bisa satu drum. Berkat Tuhan kalaupun seandainya menetek, luar biasa. Tapi Tuhan bukan menetek, Tuhan akan curahkan. Makanya kita nyanyi berkat tercurah. Amin. Makanya mana ada lagi gak bahagia kita, percaya. Maka stoplah saling menyakiti, walaupun ada alasan kau menyakiti. Kalau pakai alasan banyak kita punya alasan. Kenapa saya nggak marah Pak? Ada alasan. Bagaimana saya bisa mengampuni Pak? Karena banyak alasan. Tapi kasih tanpa syarat. Kasih tidak terbatas. Kasih selalu berbahasa walaupun, bukan jika. Aku Pak tunduk sama dia. Jika, jangan jika. Aku Pak akan mengasihi istriku. Jika, jangan. Harus pakai tanpa batas, tanpa syarat, pakai walaupun. Kenapa kau Pak baik kali sama istrimu cerewet? Karena aku mengasihi dia walaupun. Alasan apa bikin dari? Beritahu dulu. Kenapa? Karena seluruh tindakan kita yang salah, tindakan kita yang sesuai firman akan mengakibatkan kesusahan atau kebahagiaan. Hidup mati ini tidak kebetulan. Itu karena keputusan kita melakukan apa. Maka jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, kau lakukan, kau akan
terima akibatnya. Aku kan kayak ini. Tuhan mendukungmu. Roh Kudus akan menolongmu melakukannya. Bisa, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Saya percaya berkat di sini bukan hanya uang. Makanya bahasa di dalam Amsal kepada orang benar ditaruh Tuhan berkat di kepalanya. Bukan maksudnya dikasih uang harga 100.000. Makanya berkat itu bukan hanya uang. Berkat itu bisa menghasilkan uang. Berkat itu bisa menghasilkan keberhasilan. Berkat itu bisa menghasilkan kemenangan, kesehatan. Dan berkat yang terkecil adalah uang. Tapi uang itu hebat pengaruhnya di muka bumi. Apalagi kesehatan, apalagi sukacita, apalagi kuasa Tuhan, apalagi surga. Jauh. Banyak orang memiliki segala-galanya di muka bumi ini, tapi tidak bahagia. Tapi banyak orang tinggal sederhana di satu desa, tapi mereka hidup bersama Tuhan. Bahagia sekali. Amin. Bahkan Yesus sudah berjanji, aku datang memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Maka seandainya pun berkat menetes seperti tapi sudah pasti berkat itu melimpah. Tapi Tuhan bilang tidak menetes. Kenapa saya khotbah kali ini? Supaya berimbang. Artinya bangunlah hidupmu dalam Tuhan. Soal berkat itu sudah Tuhan janjikan. Di balik ketaatanmu, di balik pengorbananmu demi ketaatan, ada berkat yang luar biasa. Kau hanya tabur 1, Tuhan kasih 30, Tuhan kasih 60, Tuhan kasih 100, bahkan Tuhan diupahkan. Amin. Lalu orang akan lihat kita bercahaya di tengah gelap. Kita menjadi terang. Lalu Tuhan, orang melihat kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Saat itulah kita akan menuai jiwa-jiwa. Keluarga yang dipulihkan akan menjangkau satu keluarga. Kita bisa menjangkau satu keluarga, kita sedang menjangkau satu generasi. Maka kita menjadi bangsa yang besar. Haleluya. Bayangkan kalau Tuhan berkati kita dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Kau bisa keluar diberkati, masuk diberkati, ke ladang diberkati, kemana-mana kau diberkati. Karena memang kau sudah hidup dalam pola kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah semua bertambah, semua ditambahkan padamu. Itu sebabnya cari dahulu semua. Mana yang masih kurang? Kesehatankah? Kepintarankah? Keberhasilankah? Uangkah? Semua akan ditambahkan. Karena Dia mau kita menjadi contoh, bukti karya Tuhan, bukti hebatnya Tuhan dalam diri kita. Ketika orang melihat kita bahagia, kita sedang bersinar di tengah gelap. Ketika orang melihat bagaimana kita ditolong Tuhan mengalami kemenangan, mereka sedang melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka butuh Tuhan. Agama apapun itu mereka butuh. Untuk apa mereka beragama tapi sakit-sakitan? Untuk apa mereka beragama tapi dibelenggu oleh setan? Nah, hanya Yesus yang bisa memberi kelimpahan keselamatan. Dan bagaimana mereka melihat? Ketika dia melihat kita bahagia, ketika mereka melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan bekerja dalam diri kita, kita sedang bangkit menjadi terang kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Kita akan menuai jiwa-jiwa. Dan Tuhan suka kalau ada jiwa datang kepada Yesus. Surga akan bergirang karena apa tindakan kita di muka bumi. Tapi mulai dulu dari keluarga. Yerusalem, Judea, Samaria, nanti baru ke Inggris, ke Jepang dan sebagainya. Haleluya. Kalau anak-anak muda ikut berperan membangun di rumah tanggamu, sehingga kalau kau nanti sudah berhasil di dalam keluarga, engkau akan siap diutus Judea, Samaria, sampai kemana terserah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.